Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Jangan lupa kopi-kopinya. Pada kesempatan video kali ini kita tetap berbagi edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan spiritualitas kita. Kita bahas di sini nanti tentang yang akhir-akhir ini muncul, yaitu kesadaran. Sebenarnya kesadaran itu seperti apa? Dan nanti puncak dari kesadaran itu larinya kemana kan? Nah, di sini kita bahas. Kita bahas secara blak-blakan ataupun secara gamblang gitu. Tiap orang ingin mencari yang namanya kembali ke kesadaran. Sadar berkesadaran. Nah, orang sadar itu dia sudah mengingat dirinya kembali. Di saat dia berkesadaran, berarti dia mampu menerima apa yang ada dalam dirinya. Nah, kesadaran ini sebenarnya konsep di mana kamu atau kita mau menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Di saat kita mau menerima hal-hal yang terjadi pada diri kita, maka kita akan menerima hal-hal yang ada di luar diri kita. Sebagai contoh, semua orang pasti berharap hidupnya selalu dengan kebaikan, kebenaran, dan dia menolak sesuatu yang tidak benar. Itu hanya satu sisi dia ambil, hanya plus, minusnya dia buang. Maka di situ dia hanya sadar, belum berkesadaran. Yang dinamakan berkesadaran di saat kamu mau sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, tetapi kamu mau menerima hal-hal yang tidak baik juga. Jadi antara plus dan minus ini jadi satu. Di saat kamu terima keduanya, maka di situ akan hidup nur yang ada dalam dirimu atau cahaya yang ada dalam diri. Di saat hidupnya cahaya ini, buah dari kesadaran ini, maka akan munculkan yang namanya sifat kebajikan, kebagusan dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu menerima segala sesuatu yang menjadi isi dari alam semesta itu sendiri. Di saat sampean bisa menerima diri sampean sendiri, karena dirimu adalah alam, alam adalah diri. Sebenarnya apa yang ada di alam semesta itu ada dalam dirimu, termasuk baik dan tidak baik itu tadi. Jadi kamu jangan hanya memburu hal-hal yang baik saja. Berarti kamu hanya satu sisi di situ. Itu hanya egomu saja. Karena kamu takut tidak baik. Jadi kamu memilih ini hanya berdasarkan rasa ketakutanmu untuk berbuat yang tidak baik. Nah, padahal dalam dunia ini ada baik, ada tidak baik, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan.
Nah, dua sisi ini adalah plus minus yang bisa menghidupkan nur yang ada pada diri sampean. Kalau dalam keyakinan dibilangnya Nur Muhammad. Jadi kewayangan Nur Muhammad yaiku sejatine manungsa kang wujud sinar purna, kang duweni sifat kasampurnan. Nah, sifat kasampurnan itu adalah sifat di mana kamu bisa menerima segala sesuatu hal yang ada di alam semesta tanpa memilah, memilih, membedakan atau mengkotak-kotakan. Di saat orang sadar bahwa aku adalah keturunan dari Jawa, saya kira dia mempunyai pemikiran kalau ndak ajaran Jawa ndak bagus. Itu sebenarnya kurang pas, kurang pas. Itu masih satu sisi itu tadi. Jadi dia hanya sadar tapi belum berkesadaran. Tetapi di saat dia berkesadaran, dia hanya ajaran itu akan dia pakai untuk dirinya sendiri, untuk memberi contoh yang lainnya, tapi tanpa menjatuhkan ajaran-ajaran yang ada di luar dirinya. Sehingga apa? Merangkul, menerima, saling melengkapi. Itulah yang dinamakan sifat kebajikan atau kebagusan. Gusti bagus sing arti, lati lan pakerti. Simbolnya ke adab, sopan santun atau tata krama dalam kehidupan. Jadi di saat kita mau menghidupkan Nur Muhammad atau sifat kebajikan pada diri kita, buah dari kesadaran diri kita yaitu kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan disesali. Di saat sampean pernah melakukan salah, seakan-akan sampean itu apa ya? Dihantui oleh kesalahan sampean itu tadi. Dan seakan-akan mau berbuat baik itu sampean masih dihantui oleh kesalahan itu tadi. Tidak. Kamu terima kesalahan. Kamu rubah ke depannya. Kamu datangkan juga kebaikan pada diri. Di saat kesalahan dan kebaikan kamu satukan, kamu pelajari, kamu ambil satu sisi yang harus kamu kerjakan. Kesalahan sebagai pembelajaran, kebaikan yang harus sampean kembangkan. Sehingga di saat kamu tahu kesalahan, maka kamu kedepannya dalam perjalanan hidupmu, ya kamu akan hati-hati untuk tidak berbuat kesalahan itu tadi. Dan kamu juga akan lebih menghargai orang-orang yang kamu salahkan. Karena apa? Kamu pernah salah. Yaitu dinamakan nur kebajikan. Nah, karena nur inilah yang akan menyambungkan panjenengan ke yang lebih tingginya lagi, kepadanya. Jadi di saat sampean ingin terhubung kepadanya, ya sampean harus mampu menghidupkan nur itu tadi. Kalau kita masih satu pihak, masih keblok, kita tidak akan sampai kepadanya. Sebenarnya di situ, kalau ingin kita naik ke langit sabtuju, kemakmuran, cakra mahkota ibaratnya, sampean harus melalui yang namanya cakra asna, pola pikir. Dimana pola pikir itu yang menyaring antara baik dan tidak baik
bagus dan tidak bagus. Nah disitulah, di saat kamu menyaring, kamu mengkaji, akan timbul rasa menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri. Itu baru hidup nurnya. Nah kajian itulah yang dinamakan pencerahan. Di saat kita memperoleh pencerahan, di saat nur itu sudah hidup dalam dirimu, maka kamu akan naik ke langit satuju itu dengan nurmu itu tadi. Itu akan terhubung antara cahaya ketemu cahaya. Jadi kita bisa naik, kita bisa memperoleh kemakmuran dalam hidup kita. Di saat kamu bisa menerima segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Kalau kamu tidak bisa menerima segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, bagaimana kamu tahu yang namanya kemakmuran dalam hidupmu kan? Nah, di sini teman-teman, di saat kita mempelajari tentang konsep kesadaran, berarti kita sudah mampu yang namanya manunggal, menerima segala sesuatu tanpa harus membedakan baik tidak baik, yakin tidak yakin. Jadi semua diterima. Itulah yang dinamakan Nur Muhammad, jalan untuk menuju roh khilafi, ketemu dengan Pangeran. Maka segala sesuatu yang kamu harapkan, kamu inginkan, itu akan cepat terwujud di saat kamu memiliki power di Nur Muhammadmu itu. Di saat kamu mampu menerima segala sesuatu tanpa membedakan, maka akan timbullah kedamaian dalam hidupmu, ketentraman dalam hidupmu. Secara otomatis kemakmuranmu itu juga akan datang. Dan di situ baru kita bisa menikmati betapa luar biasanya mahakarya Tuhan yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung.